Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis, mahasiswi PG PAUD IKIP Siliwangi Bandung. Kelas Leburan 9 dengan nomor NIM 2507031. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Restu Bias Primandika MPD. Presentasi ini saya buat dari pemetaan tata kelola sekolah saya sendiri, yaitu Kobar Asipa yang bertempat di Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Tata kelola sekolah adalah cara sekolah mengatur seluruh sumber daya, program kegiatan, dan layanan pendidikan agar berjalan dengan baik dan terarah. Dalam tata kelola sekolah, semua komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk anak yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan siap berkembang sesuai usianya. Di Kobar Asipa, tata kelola sekolah digambarkan melalui 6 aspek utama, yaitu pengelolaan peserta didik, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan pendidikan, supervisi pendidikan, dan yang terakhir, evaluasi program pendidikan. Pengelolaan peserta didik adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan sejak diterimanya di sekolah sampai selesai mengikuti pendidikan. Dalam poster ini, bagian ini meliputi penerimaan peserta didik baru, pendataan identitas anak, pembelajaran sesuai tahap perkembangan, dan penilaian perkembangan anak, dan laporan hasil akhir kepada orang tua. Penerimaan peserta didik yaitu harus sesuai dengan aturan dan kapasitas yang tersedia agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Yang selanjutnya yaitu pendataan identitas anak. Identitas anak seperti nama anak, usia anak, alamat dan orang tua serta kondisi kesehatan yang perlu dicatat. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran sesuai tahap perkembangan. Karena di Kobar merupakan jenjang pendidikan anak usia dini, maka pembelajaran harus sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Selanjutnya yaitu penilaian perkembangan anak. Guru menilai perkembangan anak secara bertahap, bukan hanya hasil akhir yang dinilai. Bisa berupa perkembangan bahasa, sosial, emosional, motorik, kognitif, dan kemandirian. Laporan hasil akhir kepada orang tua. Yang terakhir yaitu pengelolaan peserta didik yang baik. Pengelolaan peserta didik yang baik yaitu membantu sekolah memahami kebutuhan setiap anak. Dengan begitu, layanan pendidikan menjadi lebih tepat, menyenangkan, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Yang kedua yaitu pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. PTK adalah semua orang yang bekerja di sekolah untuk mendukung proses pendidikan seperti kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, pelatihan dan pengembangan kompetensi. PTK yang kompeten akan membuat pembelajaran lebih berkualitas. Jika guru profesional, sabar, kreatif, maka akan lebih mudah belajar dan berkembang dengan baik. Serta pembagian tugas yang jelas akan membuat pekerjaan tidak tumpang tindih dan semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Serta tenaga administrasi membantu urusan data, dokumen, pencatatan, dan kebutuhan administrasi sekolah agar kegiatan sekolah Yang selanjutnya yaitu pengelola sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah segala aktivitas yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Dalam poster, bagian ini mencakup ruangan kelas, alat permainan edukatif, buku dan media pembelajaran, halaman bermain, serta perawatan dan pemeliharaan kebersihan dan keamanan sekolah. Ruangan kelas harus nyaman, bersih, serta penataan ruangan juga harus sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Selain itu, APE atau alat permainan edukatif itu sangat penting di Kobar karena anak belajar melalui bermain. APE itu berupa balok, puzzle, alat peraga, permainan penyusun, dan alat motorik yang mendukung perkembangan anak. Buku dan media pembelajaran serta halaman bermain. Di sini
Kebersihan dan keamanan sekolah juga mendukung, karena sekolah yang bersih, aman, dan sehat itu penting agar anak merasa nyaman dan terhindar dari bahaya atau penyakit. Sarana dan prasarana yang memadai membantu proses pembelajaran berjalan lancar. Tanpa fasilitas yang baik, pembelajaran anak usia dini akan sulit berlangsung dengan maksimal. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan adalah cara sekolah merencanakan, menggunakan, serta mencatat dan mempertanggungjawabkan. Di poster dijelaskan sumber dana yaitu BOP, SPP, dan lain-lain, serta penyusunan RKS, penggunaan anggaran secara efektif, serta laporan keuangan transparan dan akuntabel. Penyusunan anggaran sekolah perlu dibuat agar rencana keuangan dapat digunakan sesuai prioritas, misalnya untuk alat belajar, perbaikan sarana, serta kegiatan anak atau pelatihan guru, serta pelaporan penggunaan dana. Semua penggunaan dana harus dicatat dan dilaporkan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang terkait. Maka dari itu, keuangan yang dikelola dengan baik akan mendukung semua program sekolah. Keuangan yang dikelola dengan baik akan mendukung semua program sekolah. Tanpa pengelolaan keuangan yang benar, kegiatan sekolah bisa terhambat dan fasilitas tidak dapat dipenuhi. Yang selanjutnya yaitu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk memastikan pembelajaran dengan baik. Dalam poster disebutkan bahwa supervisi dilakukan oleh kepala sekolah serta melalui observasi pembelajaran, pembinaan guru, dan pemberian masukan dan tindak lanjut perbaikan. Supervisi dilakukan oleh kepala sekolah yaitu untuk mengajar dan bagaimana kegiatan pembelajaran berlangsung, serta pembinaan diberikan untuk memberikan masukan berupa cara mengajar, penggunaan media, pengelolaan kelas atau pendekatan dengan anak, serta tindak lanjut perbaikan. Hasil supervisi harus ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata agar mutu pembelajaran terus meningkat. Jadi, supervisi membantu guru berkembang secara profesional. Dengan supervisi, sekolah dapat mengetahui apakah pembelajaran sudah berjalan sesuai tujuan atau masih perlu diperbaiki. Dan yang terakhir adalah evaluasi program pendidikan, yaitu evaluasi program sekolah, evaluasi pembelajaran, evaluasi sarana dan prasarana, evaluasi penggunaan anggaran, serta evaluasi kepuasan orang tua dan siswa, dan penyusunan program berikutnya. Evaluasi pendidikan adalah proses menilai seluruh kegiatan sekolah untuk mengetahui pembelajaran, serta evaluasi digunakan. Evaluasi itu sangat penting karena menjadi bahan refleksi sekolah. Dari evaluasi, sekolah mengetahui apa yang berhasil dan apa yang harus diperbaiki. Hubungan antar aspek. Bagian tengah poster menunjukkan bahwa tata kelola sekolah saling berhubungan, yaitu peserta didik membutuhkan PTK. PTK memanfaatkan sarana dan prasarana yang dibagi oleh keuangan dan diawasi oleh supervisi yang menghasilkan evaluasi program yang menjadi dasar perbaikan seluruh pengelolaan sekolah. Jadi, kesimpulannya, tata kelola sekolah di Kober Asipa mencakup pengelolaan peserta didik, PTK, sarana dan prasarana, keuangan, supervisi, dan evaluasi program pendidikan. Keenam aspek tersebut saling mendukung untuk menciptakan sekolah yang tertib, nyaman, aman, dan berkualitas. Tata kelola yang baik akan membantu sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang optimal, mendukung perkembangan anak, serta mewujudkan generasi yang cerdas, berakhlak, dan berdaya untuk masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.